Baiklah, saya pemateri pertama, Winisawati Gumahu, memaparkan materi tentang pengertian tugas perkembangan. Menurut Robert J. Halfing-Horst, suatu tugas perkembangan adalah suatu tugas yang timbul pada suatu periode tertentu dalam perkembangan seseorang. Tugas perkembangan merupakan petunjuk yang memungkinkan seseorang memahami apa yang diharapkan masyarakat daripadanya pada suatu umur tertentu. Pembagian tugas-tugas perkembangan untuk masing-masing fase dari sejak masa bayi sampai usia lanjut dikemukakan oleh Halfing-Horst sebagai berikut. Yang pertama, tugas-tugas perkembangan pada masa bayi dan awal masa kanak-kanak. A. Belajar berjalan. B. Belajar berbicara. C. Belajar memakan makanan yang padat. D. Belajar mengatur buang air kecil dan besar. E. Belajar membedakan jenis kelamin. F. Membentuk konsep dari kenyataan sosial dan fisik yang sederhana. G. Belajar membedakan antara yang benar dan yang salah. Yang kedua, tugas-tugas perkembangan pada masa kanak-kanak. A. Belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan yang sederhana. B. Belajar bergaul dengan teman sebaya. C. Belajar menyesuaikan diri dengan keadaan sebagai wanita atau pria. D. Memperkembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. E. Memperkembangkan konsep-konsep dari kehidupan sehari-hari. F. Memperkembangkan sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok dan lembaga dalam masyarakat. Ketiga, tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. A. Menerima keadaan jasmaninya dan menerima serta menjalankan perannya sebagai pria dan wanita. B. Mengadakan hubungan baru dengan teman sebaya dari kedua jenis kelamin, terutama dengan lawan jenis. C. Mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya agar supaya jangan terlalu terikat. D. Mendapatkan kepastian mengenai kebebasan ekonomi. E. Memilih dan mempersiapkan diri bagi suatu jabatan. F. Memperkembangkan keterampilan dan konsep-konsep intelektual yang perlu untuk hidup menjadi warga negara yang baik. 4. Tugas perkembangan pada masa dewasa awal. A. Memilih calon suami atau istri. B. Belajar hidup bersama suami atau istri. C. Memuai hidup bersama keluarga. D. Mengasuh anak-anak. E. Menyelenggarakan rumah tangga. F. Mulai bekerja. G. Mulai bertanggung jawab sebagai seorang warga negara. H. Mendapatkan kelompok sosial yang sesuai baginya. Yang kelima, tugas-tugas perkembangan pada masa setengah baya. A. Mendapatkan tanggung jawab sebagai orang dewasa yang menjadi warga negara dan hidup bermasyarakat. B. Menentukan dan hidup sesuai standar hidup yang berhubungan dengan ekonomi. C. Membantu anak-anak remaja menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. D. Memperkembangkan keaktifan dalam masa tenggang yang sesuai bagi orang dewasa. Dan yang keenam, tugas-tugas perkembangan pada masa tua. A. Menyesuaikan diri pada berkurangnya kekuatan fisik dan kesehatan. B. Menyesuaikan diri pada masa pensiun dan penghasilan yang berkurang. C. Menyesuaikan diri pada meninggalnya suami atau istri. D. Mengadakan hubungan yang erat pada orang-orang yang seumur. Yang kedua, sumber tugas perkembangan. Munculnya tugas-tugas perkembangan bersumber pada faktor-faktor berikut. Yang pertama, kematangan fisik, misalnya belajar berjalan karena kematangan otak kaki, belajar bertingkah laku bergaul dengan jenis kelamin yang berbeda pada masa remaja karena kematangan organ-organ seksual. Kesiapan fisik balita membuatnya mulai belajar berjalan dan berbicara. Yang kedua, tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, dan belajar berorganisasi.
Yang ketiga, tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri. Misalnya, memilih pekerjaan, memilih teman hidup, tuntutan norma agama misalnya. Yang keempat, tuntutan norma agama misalnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik pada sesama manusia. Saya Siti Nadu akan melanjutkan materi tentang tugas perkembangan masa remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Sekalipun dalam penyelenggaraan pendidikan diakui bahwa tidak mungkin memenuhi tuntutan dan harapan seluruh faktor yang berlaku tersebut. 1. Pendidikan yang berlaku di Indonesia, baik pendidikan yang diselenggarakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah, pada umumnya diselenggarakan dalam bentuk klasikal. Penyelenggaraan pendidikan klasikal ini berarti memberlakukan sama semua tindakan pendidikan kepada semua remaja yang bergabung di dalam kelas. Sekalipun masing-masing di antara mereka sangat berbeda-beda, pengakuan terhadap kemampuan setiap pribadi yang beraneka-ragaman itu menjadi kurang. Oleh karena itu, yang harus mendapatkan perhatian di dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sifat-sifat dan kebutuhan umum remaja, seperti pengakuan akan kemampuannya, ingin untuk mendapatkan kepercayaan, kebebasan, dan semacamnya. 2. Beberapa usaha yang perlu dilakukan di dalam penyelenggaraan pendidikan sehubungan dengan minat dan kemampuan remaja yang dikaitkan terhadap cita-cita kehidupannya. Antara lain, A. Bimbingan karier. A. Dalam upaya mengarahkan siswa untuk menentukan pilihan jenis pendidikan dan jenis pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. B. Memberikan latihan-latihan praktis terhadap siswa dengan berorientasi kepada kondisi atau tuntutan lingkungan. C. Penyusunan kurikulum yang komprehensif dengan mengembangkan kurikulum muatan lokal. 3. Keberhasilan dalam memilih pasangan hidup untuk membentuk keluarga banyak ditentukan oleh pengalaman dan penyelesaian tugas-tugas perkembangan masa-masa sebelumnya. Untuk mengembangkan model keluarga yang ideal, maka perlu dilakukan A. Bimbingan tentang cara pergaulan dengan mengajarkan etika pergaulan lewat pendidikan budi pekerti dan pendidikan keluarga. B. Bimbingan siswa untuk memahami norma yang berlaku baik di dalam keluarga, sekolah maupun di dalam masyarakat. Untuk kepentingan ini diperlukan arahan untuk kebebasan emosional dari orang tua. Jadi kesimpulan dari materi ini, menurut Hinghurst, suatu tugas perkembangan adalah suatu tugas yang timbul pada suatu periode tertentu dalam perkembangan seseorang. Tugas perkembangan merupakan petunjuk-petunjuk yang memungkinkan seorang memahami apa yang diharapkan masyarakat daripadanya pada suatu umur tertentu. Bila gagal dalam mencapai tugas itu, akan membawa ketidakbahagiaan, kekecewaan dalam masyarakat, serta menemui kesulitan dalam tugas berikutnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.